Salam IPS. Hai sahabat-sahabat pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Pada pembelajaran saat ini, kita akan membahas teori-teori masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Siapkan modulnya dan selamat menyimak. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kalian amati baik-baik gambar di slide ini. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Apa keuntungan yang diperoleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Hubungan dua negara antara Cina dan India itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaisya. Teori Vaisya dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia menyebabkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut N.G. Krom, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu yang pertama, C.C. Burks menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu,
Ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembang tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Sesebeks, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan ksatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Ahli yang mendukung teori ksatria juga adalah J.L. Munz, mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori yang berikutnya adalah teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J. Vander. Ia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia diungkapkan oleh F.D.K. Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Demikianlah teori-teori tentang kedatangan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau sahabat-sahabat pembelajar ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam IPS.